Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali menjelaskan mengenai teknik CT scan guiding. Kita langsung saja ke tujuan pemeriksaan. Jadi CT scan guiding ini bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosa suatu penyakit. Prosedur pemeriksaan ini merupakan follow up dari pemeriksaan torak yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberi panduan lokasi yang tepat baik di dalam intervensi yang dilakukan maupun biopsi. Jadi untuk memberikan panduan yang tepat dalam mengambil sampel jenis massa atau tumor kalau dalam biopsi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan contoh dari teknik pemeriksaan guiding biopsi, khususnya di rongga torak. Nah, ini persiapan pemeriksaan. Saya ambil contoh kasus tentang CT scan torak dengan biopsi pada kasus massa di rongga torak. Jadi CT scan dengan biopsi ini biasanya dilakukan dengan mengambil slice tertentu, tepatnya pada daerah yang dicurigai terdapat lesi. Jadi kalau pemeriksaan torak itu kan dia panjang scan-nya, dari apex sampai diafragma. Nah, ini cukup kita mengambil sampelnya kurang lebih 3 slice itu di daerah yang dicurigai massa, tempat letak massa itu. Nah, kemudian persiapan pertama di sinilah persiapan ruangan. Di sini kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan di ruangan dan usahakan dapat mudah dijangkau. Kemudian untuk persiapan pasiennya sendiri, nah karena proses biopsi ini membutuhkan anestesi lokal, tidak ada persiapan khusus untuk pasiennya, hanya saja berpuasa paling tidak 6 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian persiapan alat dan bahan. Nah, di sini ada mikroskop slide, kemudian spuit 3 cc, 5 cc, dan 20 cc aboket nomor 16 sebanyak 2 buah. Kemudian ada alkohol 96%, ada betadin, botol steril yang diisi dengan larutan formalin sebanyak 2 buah, jarum nomor 23, set biopsi steril yang berisi kasa, bengkok, ada lidi kapas, hand scone, dan sebagainya. Nah, ini untuk persiapannya ini biasanya kita berdiskusi dengan perawat dan tentunya dengan dokter PA-nya, patologi anatominya. Dan dalam pemeriksaan ini kita juga bersama dokter spesialis paru yang merawat pasiennya karena kita kasusnya torak di situ, juga dengan dokter spesialis patologi anatomi. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur pemeriksaan. Kita langsung saja. Yang pertama kita mengidentifikasi pasien, cek nama pasien, umur pasien, alamat untuk mengkonfirmasi. Yang kedua, instruksikan kepada pasien untuk mengganti pakaian dengan baju pemeriksaan yang telah disiapkan di ruang pemeriksaan. Melepaskan semua benda-benda logam agar tidak mengganggu pemeriksaan. Kemudian kita memposisikan pasien di atas meja pemeriksaan. Jadi posisi pasien di sini tergantung letak massa. Jika massa dekat ke bagian anterior, maka pasien biasanya kita posisikan supine di atas meja pemeriksaan. Jika lebih dekat ke posterior, pasien bisa kita posisikan prone. Jadi ini tergantung lebih mudah kita dalam melakukan injeksi biopsi pengambilan sampel dari massa di sini, atau tumor di sini. Nah, selanjutnya angkat kedua tangan dan letakkan di atas kepala agar tidak menghalangi proses biopsi nanti. Kemudian atur posisi pasien sehingga sentrasi tepat pada mid axillary line maupun mid sagittal line. Nah, ini prosedur selanjutnya. Yang pertama, ketika pasiennya sudah di atas meja pemeriksaan, kita membuat program plan torak atau skenogram untuk menentukan sebatas mana kita akan membuat area scan-nya. Batas atasnya pada apex pulmo dan batas bawahnya pada diafragma. Dari skenogram ini kemudian dilakukan pengaturan slice thickness. Jadi kita mau bikin potongan berapa, slice hanya diambil pada daerah patologis saja sebanyak kurang lebih 3 slice. Patologis maksudnya di daerah bagian yang kita sudah fix, oh ini tumor, ini kita akan ambil sampel tumornya. Nah, seperti itu. Selanjutnya lakukan pengukuran letak massa dengan menarik garis lurus dari sternum ke arah lateral atau ukur letaknya. Secara simpelnya,
biasanya kita memasangkan marker, kita buat aja potong-potongan marker yang kecil. Nah, kita pasang di bagian tubuh pasien, di sekitar massa di situ. Nanti pada video akan saya jelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Kemudian setelah itu, tarik garis ke arah inferior untuk menentukan kedalamannya. Ini sangat penting, karena dalam biopsi ini kita harus fix kira-kira letak massa yang akan kita ambil sampelnya ini seberapa dalam, agar tidak salah dalam melakukan penyuntikan. Kemudian dengan dilakukannya pengukuran itu diharapkan pada saat menusukkan jarum biopsi tepat pada massa. Nah, di rongga torak ini ada koste juga, jadi ketika dokternya menyuntikkan jarum biopsi, nah tidak mengenai sulang atau rongga-rongga koste, biar pas di sela-sela koste itu dia masuk dan mengenai massa yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah jarum biopsi masuk, lakukan scanning lagi pada slice di mana ada jarum, dengan tujuan untuk mengetahui apakah letak jarum sudah tepat mengenai lesi patologis yang diinginkan. Ini untuk memastikan sebelum dokternya mengambil sampel massanya di sini. Nah, setelah sampel massanya diambil, sudah didapatkan, kemudian dilakukan di sini biopsi. Setelah melakukan biopsi, maka lakukan scanning lagi, terutama pada daerah inferior torak untuk mengetahui ada tidaknya pneumotorak. Oke. Untuk memastikan kembali setelah dilakukan biopsi itu. Ini scan parameter yang ada yang kita dapat sesuaikan. Jadi ini bisa diedit scan parameternya, bisa disesuaikan. Jadi setiap alat memiliki scan parameter yang berbeda-beda. Kadang-kadang setiap alat sudah memiliki prosedur untuk CT guiding. Kalau itu tidak sesuai menurut rekan-rekan, itu bisa disesuaikan. Misalnya slice thickness dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa gambar CT guiding, saya ambil contohnya. Nah, oke. Sebelah kiri ini saya anggap gambar 3D. Nah, ini yang kita ambil contohnya. Target biopsinya itu ini. Oke. Nah, ini contoh ketika nanti melakukan biopsi. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini ketika penusukan jarum biopsi coaxial needle di sini. Nah, di sini kita menyesuaikan di sini. Ini kan ada koste nih, terlihat gambar koste, ini agar koste, agar tidak ketika kita masukkan jarum itu dia terkena koste ini. Kalau kena koste tulang kan otomatis jarumnya tidak bisa masuk atau patah, seperti itu. Jadi di sela-sela rongga koste ini kita memasukkan jarum. Ini diukur di monitor CT scan. Ini diukur, ini kedalamannya berapa? Masuk sini. Misalnya ini 10 cm. Berarti di jarum biopsinya nanti dokternya mengukur kedalamannya 10 cm. Di permukaan sini, biasanya kita isi marker. Isi marker kecil-kecil dan sini, sini, sini. Nah, oke. Ketika di scan kita ada batas dari marker itu, kira-kira untuk mencapai massa ini berapa mili, berapa senti kita atur ke kiri misalnya atau ke kanan. Biar dia tepat di sini. Kalau kita tidak menggunakan marker, kita harus menarik ini ke arah lateral dari titik massa ini yang kita akan ambil biopsi ini ke sini, dia berapa senti. Nah, kita ukur menggunakan meteran atau penggaris ke pasiennya. Nah, ini agak susah sih kalau ini, ketepatannya kurang. Itu kita ukur kedalamannya. Lebih enak kita memasang marker di bagian badan pasien, kita tempel kecil-kecil aja untuk tanda aja. Mungkin 3 atau 4 gitu. Oke, di simulasi scan nanti saya jelaskan kembali yang lebih mudah saya menjelaskan di situ. Ini juga sama, masih dalam gambar. Nah, ini misalnya topogramnya. Oke, topogram. Ini dicurigai massanya di sini. Ini yang kita mau ambil biopsinya. Kita cukup bikin scan parameternya seluas ini. Kurang lebih 3 slice cukup sepertinya di sini.
Kita scan 3 slice, nah ketemu ini gambar aksial. Pasiennya supine. Nah, ini kita ambil berapa dari dasar di sini, berapa kedalamannya. Terus menentukan ini di bagian mana ditusuk biar tidak tertabrak oleh terkena koste di sini. Nah, ini pasiennya prone. Nah, ini ditusuk dari belakang. Oke. Jadi tergantung letak massa. Kalau letak massanya dia di belakang, di bagian superiornya, ini kita bisa posisikan pasiennya prone. Jadi kita dari belakang maksudnya. Ini salah satu contoh gambar jarum biopsi yang untuk mengangkat jenis massanya di sini. Ini juga sama. Nah, ini massanya yang kita akan cari di sini. Oke. Saya lanjutkan ke video simulasi untuk mempermudah saya menjelaskannya. Lanjut lagi. Nah, ini contohnya pasien. Dia di daerah ini. Kita letakkan pasang marker di sini. Pasang marker 1, 2, 3, 4, 5. Di area sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika nanti masuk scan, kita melihat marker itu terlihat bayangannya. Kan kalau apa namanya? Marker itu kelihatan ya, titik-titiknya. Nah, itu kita ukur dari marker yang mana yang terdekat dari posisi massa. Oke. Posisi massa. Di situ kita ukur berapa senti ke kanan ke kiri, dan kemudian kedalamannya berapa. Oke, ini kita masuk ke proses scanning. Oke, ini udah kita dapatkan gambarnya, scannya. Oke, di sini kita sudah dapatkan. Oke, misalnya ini massanya di sini. Ini yang akan kita ambil sampelnya. Nah, ini kan ada kelihatan nih marker nih. Ada marker 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita ukur. Misalnya kita ambil titiknya di sini. Massanya yang kita mau ambil tuh kayak ini. Berapa mili, berapa senti kedalamannya ini. Jadi ketika pengaturan jarum biopsi itu nanti kita bisa menusukkannya sesuai yang kita perlukan. Yang kita tidak inginkan dari CT biopsi ini, misalnya di sini kita tusuk, nah ini terkena ini postenya. Nah, ini yang tidak akan bisa dilakukan. Jarumnya akan patah di sini, tidak bisa masuk. Biar tidak juga menembus organ-organ lainnya, seperti pembuluh darah dan lain-lain, tidak tertusuk. Ini kita misalnya di sini. Ini misalnya contohnya ini. Ini yang akan kita jadikan ambil sampelnya di daerah sini. Saya contohkan begitu. Ini ada marker yang paling pinggir. Berarti kita ambil patokan marker yang sebelahnya, sebelahnya paling pinggir, sebelah kirinya kalau digambar ini. Nah, kemudian kita lihat aman nggak di sini. Oh, ini aman, nggak ada koste. Berarti kita tinggal tarik garis ke bawah. Kedalamannya berapa kira-kira sampai di sini. Misalnya dia 51 mm, nah, misalnya seperti itu. Nah, gitu. Ini yang kita jadikan acuan patokan untuk nanti melakukan suntikan biopsi, penusukan jarum biopsi. Kalau kita ambil ini, contohnya ini tidak akan bisa dilakukan. Karena ini kan jarumnya menusuknya dia ke sini. Otomatis dia akan menabrak koste di sini. Nggak akan bisa ditusukkan jarumnya ke sini. Kalau ini juga riskan, cenderung miring, dia tabrak. Mungkin kemungkinan ini yang kita jadikan acuan. Kita ukur di sini luasnya berapa, kedalamannya berapa dari sisi-sisi marker di sini yang kita pasang. Oke, di sini saya kasih tanda pakai pulpen. Nah, untuk melakukan di mana peletakan biopsi itu. Biasanya dokternya sebelum melakukan penusukan dioles betadine dulu. Oke. Oke, udah fix tempatnya, letaknya. Nah, dilakukan ini semacam pemberian obat bius lokal. Oke, kemudian setelah pemberian bius, nah ini jarum biopsi. Ini ada sentiannya di sini. Untuk diukur, nanti kedalamannya berapa, ini ditentukan. Nah, tinggal ditusukkan
sesuai yang di CT scan berapa kedalamannya itu dimasukkan, dilakukan pengukuran. Untuk yang melakukan ini CT biopsi ini bukan radiografer, nanti ada dari dokter spesialis patologi anatomi atau petugas lab, dan diikuti juga dengan dokter parunya biasanya yang melakukan ini. Nah, ini penusukan jarumnya kita lakukan, ini jarumnya kita lakukan proses scanning. Nah, ini udah masuk. Oke, ketika jarum sudah masuk kita pastikan kembali letaknya dia sudah benar, dia yang akan diambil sampelnya itu sudah kelihatan ya. Misalnya contohnya ini. Oke. Nah, di sini titiknya. Misalnya kita ambil udah fix di sini, ya udah kita tentukan tempatnya, letaknya udah pasti, baru diambil sampelnya. Oke, ini proses scan-nya. Oke. Nah, kurang lebih. Jadi ini kedalaman jarumnya. Sudah tepat di posisi biopsi. Nah, ini pengambilan sampelnya. Jadi ingat, pengambilan sampel ini bukan radiografer, bukan kita. Jadi tugas kita di sini sebagai radiografer hanya membantu men-scan, membantu menentukan letak posisi masanya di sini. Ini diangkat sampelnya, sudah dapat. Oke. Kemudian sampelnya ini diambil nanti untuk diuji di laboratorium. Tujuannya menguji untuk mengetahui jenis masanya, masuk tumor ganas, tumor jinak, atau lain sebagainya. Oke, terakhir setelah pengambilan sampelnya dapat, kita lakukan scan sekali lagi. Yang terakhir, untuk menentukan kondisi pasiennya baik, tidak ada kesalahan dalam melakukan tindakan biopsi. Oke, terima kasih. Oke, demikian tadi sedikit simulasi dari teknik CT guiding yang saya ambil contoh YouTube. Oke. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi kita. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah aja. Terima kasih.